Selamat malam semuanya. Kami dari kelas Sejarah Teknologi Arsitektur C dari kelompok 2. Saya Renaldi Susilo. Saya Bunga Pasadana Ineru. Saya Rahmadani Faras Akbar. Saya Danar Dwi Fitriana. Saya Alda Bilgi Marihayal. Next. Pada gambaran umum, Masjid Cengho Surabaya adalah sebuah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang terletak di Jalan Gading, Ketapang, Genteng, Surabaya, tepat kurang lebih 1 km arah utara Gedung Balai Kota Surabaya. Kemudian peletakan batu pertama masjid yang bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 15 Oktober 2001 dan mulai dibangun pada tanggal 10 Maret tahun 2002 serta diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2002. Dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cengho Surabaya merupakan sebuah masjid yang menyerupai kelenteng atau rumah ibadah umat Tridharma. Masjid ini dominasi warna hijau, merah, dan kuning. Ornamennya terasa seperti nuansa di Tiongkok lama. Terdapat pintu menyerupai pagoda serta relief naga dan singa dari lilin dengan lafaz Allah dalam huruf Arab berada di puncak pagoda. Sisi kiri bangunan terdapat bentuk sebagai pelengkap masjid. Selain di Surabaya, Masjid Cengho juga ada berada di Palembang dan Banyuwangi. Latar belakang histori Masjid Cengho didirikan untuk Laksamana Muhammad Cengho. Beliau adalah seorang pedagang Cina yang datang ke Nusantara dengan misi menyebarkan agama Islam. Sejarah berdirinya masjid ini awalnya bermula dari terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa oleh orang pribumi. Sampai akhirnya memasuki era reformasi, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan kebijakan politik multikulturalisme yang memberikan ruang kebebasan bagi etnis Tionghoa Muslim. Berdirinya masjid ini menjadi salah satu bukti representasi komunitas Muslim Cina atas gagasan dari H.M.Y. Bambang Sujanto alias Liu Mingyuan pada tanggal 10 Maret 2002. Dengan luasan 231 meter persegi, kemudian diresmikan pada 28 Mei 2003 oleh Menteri Agama Said Aqil Hussein Al-Munawar. Konsep desain. Masjid Cengho memiliki warna merah yang memiliki makna antusiasme, semangat, dan keberuntungan, serta warna hijau pada atapnya yang memiliki makna berupa kehidupan, perdamaian, dan vitalitas. Serta warna kuning pada ornamen dan kaligrafi menggunakan warna kuning yang memiliki makna kesetiaan, kesungguhan, dan kesucian. Sehingga ketiga warna yang memiliki makna tersebut dapat memasuki setiap individu jamaah yang beribadah di Masjid Cengho. Mengikuti desain Masjid Cengho pertama di Indonesia yang diciptakan oleh Muslim keturunan Tionghoa yang bersuku, mengadaptasi gaya bangunan Tiongkok yang memiliki ciri khas wuwung atap yang mengarah ke atas karena memiliki tujuan untuk menangkal roh jahat agar tidak masuk bangunan. Serta ciri khas susunan atap menjulang tinggi ke atas sama seperti pada umumnya desain atap yang digunakan pada bangunan pagoda. Selanjutnya, karakteristik ruang dan bentuk. Yang pertama, prinsip kerancangan.
Ada kesatuan. Kesatuan merupakan elemen arsitektural yang mampu terlihat dalam satu kesatuan. Peleburan dari banyak budaya terlihat baik secara interior maupun eksterior bangunan Masjid Cengho. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan secara simetris terlihat dari bangunan dengan posisi bangunan utama sebagai sentral yang berada di tengah serta diapit oleh dua bangunan pendukung. Yang ketiga adalah skala. Bangunan utama yang berada di tengah merupakan bangunan tertinggi di antara dua bangunan pendukung lainnya. Yang keempat, proporsi. Tingkat podium tertinggi yang ada di dalam Masjid Cengho berada di bangunan utamanya. Yang kelima, dominasi. Karakteristik budaya Tiongkok lama melekat kuat pada masjid ini. Yang keenam, kontras. Desain podium yang ada diadopsi dari budaya Tiongkok serta rumah Kapitan Tionghoa yang ada di Palembang. Azas perancangan yang pertama ada perulangan. Perulangan terjadi pada perulangan pewarnaan pada kolom dan kuda-kuda. Similaritas, acuan pembangunan Masjid Cengho adalah Masjid Niuji di Beijing. Yang ketiga, tekstur. Bagian interior masjid tekstur yang ditimbulkan dari kaligrafi beraliran raihani yang berukuran besar. Ada juga ornamen sulur yang terdapat pada plafon. Prinsip perancangan. Bangunan Masjid Cengho terdapat 3 bangunan dengan rincian satu bangunan utama yang berada di tengah dengan bangunan pendukung di sayap kiri dan kanannya. Ruangan imam untuk memimpin sholat dan berkhotbah dengan bentuk menyerupai pintu gereja. Pada bagian kanan masjid terdapat relief Muhammad Cengho dan armada kapal yang dikendarainya, sedangkan di sisi kiri masjid terdapat bentuk sebagai ciri khas bangunan masjid secara general. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, hierarki masjid dari publik menuju privat. Kemudian ada data objek Masjid Cengho. Masjid Cengho dibangun di atas tanah seluas 21 x 11 meter persegi. Luas bangunan utamanya adalah 11 x 9 meter persegi, di mana angka 11 dan 9 ini merepresentasikan ukuran Ka'bah saat pertama dibangun dan jumlah wali songo di Indonesia. Atap Masjid Cengho berbentuk oktagonal atau segi 8 yang melambangkan fatwa yang berarti keberuntungan atau kejayaan dalam Tionghoa. Atap masjid ini juga terinspirasi dari sarang laba-laba yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW yang sedang bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy saat hendak hijrah ke Madinah. Terdapat relief yang menceritakan siapa itu Cengho dan orang Tionghoa yang baru masuk Islam atau mualaf tidak boleh sunnah. Terdapat 5 anak tangga di sebelah kanan masjid yang menyiratkan rukun Islam, sedangkan di sisi kirinya terdapat 6 anak tangga yang menyiratkan rukun iman. Di setiap akses masuk ke dalam masjid tidak diberikan pintu yang menyiratkan kalau masjid ini tidak terikat organisasi politik maupun khilafah. Terdapat bentuk pintu gereja yang artinya Islam senantiasa menghormati dan toleransi terhadap keberadaan agama lain, khususnya di Indonesia. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.